Teman-teman, sobat-sobat, saya Bung Temadi Putra. Saat ini berjumpa dengan seorang narasumber yang kami akan banyak memperbincangkan tentang persekutuan mahasiswa Kristen di kampus dan lain-lain. Siapa gerangan narasumber kita? Baik, kita temui beliau. Iya, salam Kak Yohana Yonatan atau Kak Yoce. Shalom Bung Tema, shalom teman-teman. Ya, apa kabar? Luar biasa. Iya. Puji Tuhan, sehat, semangat. Iya, saya Bung Temadi Putra akan berbincang dengan Kak Yoce. Dan sebagai awal kita salaman dulu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya, baiklah. Teman-teman, sobat-sobat, Kak Yohana Yonatan atau Kak Yoce ini adalah alumni dari Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta atau kita kenal sebagai IKIP Jakarta, dan Kak Yoce ini juga terlibat dalam mendirikan PMK IKIP Jakarta atau Persekutuan Mahasiswa Kristen IKIP Jakarta yang sekarang UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, kami akan berbincang banyak hal. Dan Kak Yoce, saya ucapkan terima kasih ya. Kak Yoce kasih kesempatan untuk boleh berbincang, sharing di tempat ini. Dan puji Tuhan, saya langsung saja. Kalau tadi saya memperkenalkan sebagai alumni IKIP Jakarta dan terlibat dalam mendirikan Persekutuan Mahasiswa Kristen IKIP Jakarta. Saat ini, saat kita berbincang, Kak Yoce boleh berbagi bagaimana Tuhan beri kesempatan. Saya mulai Bung Tema ya. Ya. Mulai saya waktu selesai lulus SMA, Ya. lulus sekolah high school. Ya. Waktu itu saya join dengan Perkantas. Perkantas ya. Nah, di Perkantas ini saya kenal dengan seseorang yang juga dari IKIP, namanya Ibu Ratna. Ya. Nah, pada waktu saya di IKIP, Ibu Ratna ini mengajak saya untuk sama-sama bersekutu, Ya. membuat satu kelompok kecil, walaupun kami hanya berdua, Ya. tetapi itulah mulai saya belajar pendalaman Alkitab. Ya. Nah, kemudian setelah berkenalan dengan beberapa teman, Ya. saya mengajak teman-teman untuk juga ikut di dalam kelompok kecil, Ya. belajar mengenai pendalaman Alkitab. Ya. Walaupun kami tidak punya tempat pada waktu itu, Ya. kami biasa berkumpul. Kami bilang ada tempat di bawah pohon. Ya. Di situ kami suka kumpul. Ya. Kenapa kami cari di bawah pohon, tidak di kantin gitu? Karena Ya. di bawah pohon ini sering lalu lalang teman-teman. Ya. Jadi kami dilihat oleh mereka dan mereka menghampiri sedang apa, dan kami ajak Ya. untuk sama-sama bersekutu di kelompok kecil. Ya. Nah, ini makin lama makin besar, Ya. sehingga akhirnya kami sepakati untuk membuat satu organisasi Ya. yang kami namakan PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Ya. Nah, inilah mulainya ada PMK di IKIP Jakarta ini. Ya, baik Kak Yoce, saya sedikit garis bawahi. Berarti pertama kali Kak Yoce mulai ada terlibat bersama teman-teman untuk mendirikan Persekutuan Mahasiswa Kristen IKIP Jakarta, dimulai dengan ada aktivitas di Perkantas ya. Ya, Betul ya? betul. Ketemu dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna. Baik, selanjutnya semangat untuk bersekutu di kampus itu muncul walaupun waktu itu kondisinya di bawah pohon. Kira-kira Betul. begitu ya. Nah, sampai pada akhirnya ada satu tempat begitu kan, Betul. tersedia ya. Baik, bolehkah Kak Yoce menyebutkan nama teman-teman yang lain selain Kak Yoce? Ibu Ratna itu mahasiswi IKIP juga atau? Ibu Ratna itu mahasiswa IKIP jurusan, kalau saya nggak salah, jurusan bahasa Inggris. Ya, nah Ya, berarti kami ketemu di Perkantas. ya. Kemudian saya ajak, karena saya jurusan matematika, Ya. saya ajak teman-teman dari
dekat-dekat dengan matematika, yaitu Ibu Lili Suwatini. Iya, terus? Kemudian ada jurusan yang lain Ibu Renita Iya. Buhan. Iya. Kemudian ada lagi teman yang lain Iya. Kak Tini, Iya. Riantini. Kemudian ada Kak Undik. Iya. Kemudian ada lagi yang lain-lain saya tidak hafal nih. Baik, Karena baik, ada Maurits Jihar, Iya, ada iya. Ivo Oke. Manangka, Iya. ada lagi Max Demetau, Iya. dan beberapa teman yang karena sudah tidak sering ketemu udah lupa Iya. juga saya. Ya, baik. Jadi boleh sedikit digarisbawahi. Artinya pemula untuk memulai itu adalah Kak Yoce dan Ibu Ratna ya. Iya. Boleh ya. Boleh. Berarti puji Tuhan ya. Kak Yoce dan Ibu Ratna digerakkan hatinya memulai ya, dan akhirnya berkembang. Nah, waktu itu Kak Yoce dan teman-teman merasakan apa pentingnya PMK itu harus ada di kampus IKIP Jakarta waktu itu? Ya, untuk saling menguatkan Ya. di dalam kami sama-sama bergaul di kampus, Ya, karena ya banyak masalah dan kami perlu teman, ya, terutama teman-teman seiman, ya, dan ya saling, ya terutama untuk saling menguatkan, dan kami ya, bisa belajar pendalaman Alkitab bersama-sama. ya, Mulainya seperti itu sih. ya. Dan ternyata tahun-tahun ke depan berkembang ya untuk itu ya. Ya, setelah itu ya berkembang, kami Ya. bisa sama-sama untuk misalnya merayakan Natal bersama, Ya. Paskah bersama. Ya, Ya, kegiatan kami seperti itu di dalam kampus. ya. Dan Kak Yoce perlu tahu, saya terlibat di kepengurusan PMK IKIP Jakarta itu tahun 1982 seingat saya. Waktu itu ketua umumnya sekarang kita panggil Bapak Rudolf Polimpung atau Kak Rudi ya. Jadi saya juga punya pengalaman untuk itu. Ya. Baiklah. Jadi Yang pertama ini ya, Ya. kami juga punya persekutuan juga dengan teman-teman dari Katolik. Yang Oh. kami rasakan itu seperti jadi oikumene. oh ya, Karena itu pada waktu mendirikan organisasi PMK ini, ya, yang terpilih itu adalah teman kita dari Katolik, Oh. yaitu Bapak Antonius, iya, sekarang udah Antonius, almarhum. almarhum saya ingat. Iya, dan kami juga akhirnya selang-seling minggu Dalam ini bentuk ibadahnya ada selang-seling ya. ibadahnya dengan cara Kristen, Protestan, kemudian dengan cara Katolik. Jadi Iya. kami bisa saling menguatkan di sana. Iya, baiklah. Jadi kembali lagi bagaimana manfaat persekutuan mahasiswa Kristen ya, Kak Yoce ya. Ya, Nah, sekarang ini kan di kampus-kampus lain juga banyak itu persekutuan mahasiswa Kristen. Secara menyeluruh, Kak Yoce merasakan apa pentingnya bagi mahasiswa manapun di kampus manapun untuk terlibat di dalam keanggotaan atau kegiatan persekutuan mahasiswa Kristen di kampusnya. Boleh kasih pandangan? ya. Nah, menurut saya di kampus ini kan cukup dari tiap hari Iya. kita ada di kampus bergaul dengan teman-teman. Iya, Jadi memang perlu sekali kita bertemu dengan teman-teman seiman, iya, supaya kita bisa ya saling berbagi mengenai masalah kita, Iya. mengenai kekuatan iman kita, yang karena apalagi sebagai nanti untuk pengajar ya, Iya. karena kita juga harus memberikan contoh bagi anak-anak didik kita, Iya. bagaimana memelihara iman mereka juga di dalam kehidupan sehari-hari. iya, Tetapi saya juga menggarisbawahi ke teman-teman iya. bahwa jangan ini menjadi saingan gereja. Oke. Itu jangan. yang saya suka tekankan, karena ada juga kegiatan di gereja, ada di kampus. Iya. Nah, karena itu saya selalu bilang kalau di kampus memang kita lebih tekankan untuk bagaimana menguatkan teman-teman di kampus, Iya. tetapi kita harus kembali lagi ke gereja. Iya. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan. Iya. Dan juga kita juga harus membatasi kegiatan, karena banyak maunya kegiatan, tetapi kita jangan lupa
kita juga sekolah. Kuliah. Kita juga kuliah, perlu belajar. Jangan Iya. sampai waktu kita habis untuk Betul. kegiatan-kegiatan, jadi kita harus prioritas Iya. memilih kegiatan-kegiatan yang Iya. benar-benar untuk mendukung iman kita. Iya. Jadi jangan terlalu banyak juga kegiatan. Iya. Kita tahu bahwa tujuan kita adalah untuk kita bisa sekolah dan lulus sekolah. Iya, Karena iya. itu adalah tujuan kita, orang tua kita memberikan kita biaya untuk sekolah, Iya. dan juga ini juga bekal untuk di kemudian hari kita bisa lebih mandiri. Iya. Tapi kegiatan gereja juga jangan lupa, Iya. karena di situ Tuhan bilang persekutuan di gereja, jangan Iya. jadi nanti double Iya. dan kegiatan waktu kita habis. Habis ya. Untuk Betul ini. sekali. Setuju, Ya, setuju. itu yang poin saya Iya. ke teman-teman. Nah, waktu zamannya Kak Yoce dan zaman saya juga sebagai junior dari Kak Yoce, kan kita kenal ada perkantas ya. Ya, Persekutuan apa itu ya? Kristen antar kampus. universitas. Oh, antar universitas. Nah. Oke, perkantas. Bagaimana Kak Yoce merenungkan bahwa perkantas waktu itu sangat berperan dan sangat penting untuk PMK di kampus? Ya, karena perkantas ini bisa menjadi tempat kita bertanya Ya. untuk hal-hal seperti materi-materi apa Oh. untuk pendalaman Alkitab. Ya, ya, ya. Terus kemudian juga kita bisa saling berbagi pengalaman, atau kita bisa berbagi kesulitan kita seperti apa, dan bisa mendengarkan dari teman-teman lain yang Iya. sudah duluan ada Ya. organisasi di kampusnya. Ya. Dan kita juga saling bisa berteman Ya, dengan jadi kenal dengan pengurus PMK iya, lain ya, dari kenal kampus dengan lain ya. pengurus-pengurus yang lain. Ya, masih ingatkah Kak Yoce mungkin ketua perkantas pada waktu itu? Saya tidak ingat Tidak ingat ketua ya? perkantas. Yang saya tahu cuma Pak Paul Hidayatnya saja. Oke, baik, baik. Nah, Nah, teman-teman ketuanya, ya saya nggak bisa nggak apa-apa. hafal. Ya, jadi bicara masalah Pak Paul Hidayat, ketika saya jadi pengurus PMK IKIP Jakarta, saya dapat tugas pemimpin redaksi majalah. Namanya majalah Immanuel. Lalu diutus pengurus untuk mengikuti lokakarya jurnalistik dilakukan perkantas. Dari situlah saya mulai mengenal media cetak, dan sampai akhirnya sekarang media elektronik, radio, dan media sosial. Maksud saya, Kak Yoce, Ya, sangat besar peranan PMK IKIP Jakarta dan peranan perkantas dengan programnya mengundang anggota-anggota dari PMK IKIP Jakarta. Ya. Begitu ya? itu Nah, ada kekhususan juga, Bung Tema. silakan. Karena kita guru, Ya, nantinya kita akan mengajar. ya betul. Nah, saya juga bilang bagaimana kita juga harus menggerakkan juga para siswa. Ya, Sehingga waktu itu saya dengan Kak Luki Salendeho, Luki Salendeho saya kenal. ya, Ya. itu mulai merintis yang namanya Perkasa Perkasa. antar siswa. Oh, Jadi di tempat saya dengan Kak Luki itu, dengan juga suami saya Kak Iya. Hadi. iya. Kak Hadi itu dari Trisakti. Oke. Itu kita membentuk mengumpulkan siswa-siswa ya. Iya. Karena kita juga membina siswa ini supaya mereka juga siap nanti memasuki dunia mahasiswa yang lebih beragam masalahnya. Jadi Seperti perkantas tapi ya, ini siswa ya. siswa, benar siswa. Oke. Ya, sekali kita adain juga mengundang retreat siswa-siswa di Oh. seluruh Indonesia. Oh, seluruh Kita Indonesia. pernah kita Pernah. adakan itu. Ya. Dan ya itulah cikal bakal ada siswa juga. Oke, baik. Nah, Kak Yoce, saya tahu juga bahwa di kampus kita ya, IKIP Jakarta, dan kita ada di wadah PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen IKIP Jakarta, yang IKIP Jakarta sekarang namanya UNJ ya. Itu ternyata saya amati tidak mudah loh untuk boleh mengajak banyak mahasiswa Kristen untuk ikut. Termasuk saya juga waktu itu dia ojok-ojok, diajak-ajak, akhirnya saya baru mau ikutan ibadahnya dan di kepengurusan. Nah, menurut Kak Yoce, dari pengalaman yang ada, mengapa waktu itu agak susah mengajak teman-teman mahasiswa Kristen lainnya?
Ya, mungkin ada ketidakpercayaan. Mereka pikir ini wadah apa ya? Iya, Mereka tidak kenal. iya. Yang pengalaman saya yang banyak ikut adalah kita promosi atau mengajaknya tuh ya memang secara pribadi-pribadi ya. Oh, personal. Jadi personal, Iya. ajak gitu ya. Dan mereka melihat oh ini ada gunanya untuk mereka sehingga Iya. mereka mau ikut. Iya, Karena juga mereka mungkin sebelumnya kan mereka datang untuk bersekolah. iya, Jadi mereka pikir ada kegiatan lagi menyita waktu iya. sehingga mereka takut ya Iya. ini waktunya habis. Oke. Mereka kan mesti sekolah, mesti belajar gitu. Iya, Dan makanya itu Bung Tema. iya. Kalau di persekutuan kampus memang tujuannya kita harus jelas, yaitu kita Iya. memperkuat iman nih, jangan terlalu banyak kegiatan juga. Oke. Sehingga nanti teman-teman pada nggak mau ikut ya karena Iya. banyak kegiatan. Betul, betul. Ya. Baik, baik, Ya, baik. itu Kak Tema. Ya, makasih. Nah, lanjut ya, Kak Yoce ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan PMK IKIP Jakarta itu banyaklah memberi manfaat ya. Kemudian kita jadi kenal lintas fakultas ya. Ya, Kalau kita ikut kegiatan PMK IKIP Jakarta waktu itu. Dan pada akhirnya teman-teman kita dari lintas fakultas itu malah turut membantu secara tidak langsung kita bekerja. Baik itu di tempat sekolah ataupun di tempat lain. Jadi memang tanpa sengaja lah tanda petik ya, kita akhirnya punya pertemanan yang luas dan berbagi informasi begitu. Nah, kemudian Kak Yoce, setelah Kak Yoce sekarang ada di luar nih ya, di luar kampus jadi alumni, bagaimana Kak Yoce memandang perlunya ada kepengurusan alumni dari PMK IKIP Jakarta dan sekaligus alumni UNJ, PMK UNJ. Bagaimana memandang itu, Kak Yoce? ya. Menurut saya ya, para alumni ini Iya, sekarang ini kan di tempat kerja masing-masing. betul. Mereka juga punya pergumulan tersendiri. Iya, Nah, perlu juga memang mereka juga dikuatkan gitu ya. iya, Tapi ya yang penting adalah kita punya wadah iya, untuk bisa mengenal alumni-alumni ini sehingga kita bisa tahu secara cepat iya, apa yang bisa saling bantunya. iya, Nah, dengan Tuhan mengizinkan sekarang ini punya media seperti bagusnya seperti ini. iya, 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 Jadi iya. kita harus gunakan. Iya. Saya sih mengusulkan memang kita punya data informasi yang cukup ya untuk alumni-alumni ini Iya, untuk iya. mendata para alumninya. Betul, betul. Sehingga kita tahu ya alumni-alumni ini dengan permasalahannya Iya, mana yang bisa dibantu. iya, Itu Kak Tema sehingga kita ya masih seputar kita saling bisa membantu ya. iya, betul. Baik. Jadi saya mau menghitung tahun ya. Katakanlah berdirinya PMK itu ya, menurut Kak Yoce secara resmi tahun berapa? Sebenarnya Seingat-ingatnya. menurut aku sih tahun 77 ya. Baik, tahun 1977. Kita sedang berbincang ini tahun 2024. Jadi sudah 40-an tahun itu ya, Betul. lebih ya. Baik. Nah, artinya Kak Yoce perlu semangat juang untuk boleh berkomunikasi dengan alumni-alumni PMK yang baru kan. Betul. Untuk itu perlu ada semacam apa namanya ya, forum komunikasi ya untuk bertemu dari pemimpin-pemimpin alumni itu. Bagaimana pendapat Kak Yoce? Iya, mungkin juga ada kesulitan kalau mengumpulkan gitu ya Bung Iya, Tema karena iya. masalah jarak. Iya, Ya, yang sekarang ini dengan ada wadah misal di grup chat, Iya, grup WA WA group. gitu Iya, ya, iya. itu sudah membantu sekali. Oh, Cuma memang WA itu kan juga terbatas ya. iya, Jadi sekarang saya juga senang karena ada adik kita Lina mungkin punya iya, WA Linawati, ya. iya, Jadi kalau memang misalnya kita bagi-bagi angkatan iya, untuk saling punya grup gitu Iya, sehingga bisa lebih dekat ya. Kalau kebanyakan kan simpang siur datanya Iya, gitu ya. iya. Jadi mungkin dibagi-bagi grup-grupnya, Grup-grup alumni ya. grupnya alumni dan
pemimpin-pemimpin yang menggerakkannya itu bisa Ya. berkumpul di satu grup Grup untuk WA forum komunikasi begitu ya. komunikasi. Jadi nggak banyak ya. Jadi nggak banyak. Jadi kita bikin struktur juga Iya, dia. struktur ringan-ringan. Struktur komunikasi Ringan-ringan gitu ya. ringan-ringan aja. Ah. Jadi juga kegiatannya juga nggak bisa banyak-banyak juga Ya, karena ya, masalah ya. kendala-kendala tempat dan Betul, sebagainya. betul. Ya terutama sih kita bisa saling menguatkan saja sih. Iya. Ya. Dan Jadi, juga apa yang bisa dibantu lah sesama Iya, kita. iya. Jadi ideal juga ya kalau sampai ada forum komunikasi, WA forum komunikasi pimpinan-pimpinan alumni yang jadul tanda petik sampai dengan yang terkini sehingga bisa sama-sama merancang program bersama ya. Betul. Katakanlah misalnya sekali-sekali Natal bersama di tempat yang besar begitu ya. Per angkatan mungkin ya. Iya. Atau per berapa angkatan gitu. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Idenya begitu ya. Iya. Baik, Kak Yoce, kita memasuki bagian akhir tentang IKIP dan PMK IKIP Jakarta. Tahun berapa Kak Yoce lulus dari IKIP Jakarta? Saya lulus tahun 80. Ya, boleh cerita sedikit perjalanan pekerjaan yang Tuhan beri berkat untuk Kak Yoce? Ya, saya lulus tahun 80 dan kemudian saya melamar kerja Ya, sehingga saya sempat menjadi guru matematika oke. di BPK Penabur Iya, Jakarta. iya, Tapi kemudian saya keterima di grup Astra sehingga Oh. akhirnya saya pindah ke grup Astra. iya, Jadi di sana memang saya ikut training untuk Ya. pengembangan sumber daya manusia. iya, Jadi saya lebih banyak ya bekerja untuk pengembangan sumber daya manusia. iya, iya, Dan Tuhan mengizinkan sehingga saya bisa berkarir sampai saya pensiun iya, di sana. iya. Jadi artinya bergelut dengan pengembangan sumber daya manusia ya Di dunia kerja. di dunia kerja. Yang bukan sekolah ya. Tapi sudah punya pengalaman di sekolah juga. Sekolah saya 3 tahun. Iya. Nah, berbagi juga nih Kak Yoce. Saya berkarirnya di Radio Pelita Kasih. Tapi sempat-sempatnya juga saya sebagai guru honorer di SD, SMP, SMA begitu ya. Terpakai semua keilmuan itu ya. Baiklah, puji Tuhan saja. Berarti Kak Yoce boleh saya katakan Kak Yoce punya kenangan manis, kenangan indah dari IKIP Jakarta. Boleh begitu? Apa komentar Kak Yoce? Betul. Saya ya merasakan pertemanan, pergaulan ya, pertumbuhan iman di IKIP Jakarta ini. Iya. Itu yang mendasari pada saya dalam memasuki dunia kerja, Iya. baik sebagai guru maupun sebagai pegawai. Iya. Nah, itu Bung Tema. Iya. Dan sampai sekarang pun saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya. Iya. Saya sekarang dengan teman-teman sesama perusahaan, Iya. saya mendirikan asosiasi Iya. perusahaan sahabat anak. Jadi saya Oh. sekarang mulai lagi untuk berorganisasi Iya. untuk mengajak perusahaan-perusahaan itu Iya. lebih perhatian kepada pemenuhan hak-hak anak. Oke. Tumbuh kembang anak mulai dari golden period mereka. Iya, iya, Ini golden perlu period untuk itu. masa depan bangsa kita ya. Iya. Karena yang saya pikirkan kalau anak-anak ini dibina dari awal mengenai Iya. imannya, mengenai pertumbuhannya, Iya. baik pertumbuhan fisik ya, Iya. dan kita akan bisa membantu menjadi bangsa yang Iya. lebih berpendidikan, Iya. lebih bisa menghadapi dunia ini. Iya, benar, benar. Ini yang tantangannya. Iya. Jadi sekarang ini saya diberi kesempatan untuk mengajak perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia nih. Oh, puji Tuhan, puji Ya Tuhan. kan, untuk bagaimana mereka perhatian kepada pemenuhan hak-hak anak Iya. minimal di perusahaannya. Oke, ya. Seperti itu Bung Temi. Ya, jadi artinya visi misi yang kita dapatkan dulu dari IKIP Jakarta, keguruan dan pendidikan tetap masuk di situ, kemudian membina dan mencerdaskan generasi muda. Dan sekarang Kak Yoce melirik ke anak ya, sampai nanti mereka juga akan menikmati kehidupan kampus dan kehidupan nyata begitu ya. Betul sekali. Ya, yang terakhir ini, apa kesaksian hidup Kak Yoce dalam perjalanan hidup selama ini yang mungkin boleh dibagikan, perjuangan atau campur tangan Tuhan
Dan itu memang karena kita sempat dibentuk keimanan kita, dibantu oleh PMK IKIP Jakarta. Kesaksian hidup boleh dibagikan, Kak Yoca. Iya, kita harus benar-benar kuat bahwa Tuhan itu selalu menjadi nomor satu ya. Tuhan jadi nomor Jadi satu. jangan lupa selalu kita bergantung kepada Tuhan. Jangan sombong kita bisa segalanya gitu. Tapi Ya. semua itu adalah berkat dari Tuhan. Oke. Itu yang pertama. Sehingga suka duka semuanya harus kita landaskan ke Tuhan. Ya. Ya kan? Kemudian kalau kita bekerja, Ya. ya kita nggak boleh ngeluh. Tapi Ya. karena itu semua kita yakini Tuhan yang kasih. Ya, Tuhan yang memberi ya, Tuhan memberkati yang kita ya. Tuhan yang memberkati, baik itu kecil besar, tapi pasti ada kehendak Tuhan di situ. Amin. Ya, jadi itulah Tuhan kita harus siap dipakai Tuhan dimanapun juga, Ya. mau di keluarga, mau Ya. di lingkungan, maupun Ya. dikasih yang lebih besar lagi oleh Tuhan. Ya. Kita harus benar-benar bersyukur dan memuji Tuhan di sini. Ya. Jadi itu yang saya alami sih, bagaimana saya diajarkan untuk selalu bersyukur, Ya. selalu bergantung sama Tuhan. Ya. Semuanya didasarkan ya sama Tuhan lah. Ya. Ya itu yang iman Baik. yang saya dapatkan. Baik. Kak Yoce, kasih satu kisah nyata pergumulan Kak Yoce berdoa dan Tuhan menjawab. Kasih satu untuk kesaksian, boleh ya? Apa peristiwa apa? Ya, memang saya ini orang yang susah juga Bung Tema ya, karena Oke. banyak berkat Tuhan, jadi saya pikir yang mana ya yang Oke. harus saya pilih. Tetapi pasti Ya. pada waktu saya lulus SMA, kenapa Nah. saya masuk IKIP, Nah, itu itu silakan. adalah jalan Tuhan ya. Iya. Sebenarnya waktu itu saya melamar ke UI, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Iya. Sehingga akhirnya saya harus berjuang juga karena tidak ada biaya, jadi saya harus masuk IKIP. Iya. Nah, karena IKIP waktu itu lumayan, Ya, ya kan? negeri Negeri murah. dan saya Ya. bisa membiayai diri saya Iya. sendiri untuk sekolah gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu bergantung sama orang tua, karena orang tua juga susah gitu ya. Iya. Nah, bergaul di sini, dan itulah yang saya bilang jalan dari Tuhan. Iya. Saya juga nggak tahu juga Bung Tema, Iya. kenapa Tuhan akhirnya memberikan peluang kepada saya untuk bekerja di perusahaan. Iya. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, Iya. ya kan? Sehingga Tuhan juga memberkati karir saya. Iya. Iya. Ya, Berkarir sehingga jadinya ya. Akhirnya saya pun tidak pernah menyangka seorang lulusan IKIP Iya. Jakarta Iya. itu bisa dipercaya menjadi direksi di perusahaan Astra. Oh, puji Tuhan. Itu puji Tuhan banget. Saya Iya, juga iya, nggak iya, tahu iya. itu berkat Tuhan. Iya. Bung Tema, Iya. kenapa saya bisa juga saya nggak tahu ya. Iya, iya, Saya iya. percaya itu jalan dari Tuhan. Amin. Dan kemudian selesai saya pensiun, Iya. saya juga dipercaya Tuhan. Nah ini saya juga menjadi penggerak dari asosiasi yang anak-anak ini. Iya. Bagaimana ikut berperan di dalam pertumbuhan generasi Iya. Indonesia ini. Iya. Nah, itu semua tanpa arahan dari Tuhan juga saya Iya. tidak tahu dipercaya seperti Betul. itu. Amin. Amin. Jadi artinya kita berharga di mata Tuhan ketika kita berserah dan minta tuntunannya, Ya. Tuhan percayakan banyak hal. Betul. Dan Gitu ya. satu lagi Bung Tema, Silakan. selalu siap, ya kan, Ya. untuk kita memelihara. Saya selalu bilang gini, pelihara dirimu sendiri, ya kan. Kamu harus kuat untuk dirimu sendiri, Iya. baru bisa membantu orang lain. Iya. Jadi saya selalu bilang, saya harus kuat, Iya. saya harus sehat, Iya. saya harus urus diri saya sendiri, Oke. baru saya bisa membantu orang lain. Ah, amin. Yang terakhir ini, boleh Kak Yoce berbagi cerita, nama suami, anak cucu, mungkin boleh cerita sedikit? Ya. Saya satu suami, Iya. suami saya Hadi Martono, Iya. beliau juga lulusan Trisakti, Iya. beliau juga pernah menjabat sebagai ketua persekutuan Oh, di sana. Trisakti. Oh. Jadi saya ini di timur, Iya. dia di barat gitu ya. Anak-anak bagaimana? Anak saya 3, Ya. ya, cucu saya juga 3.
Oh begitu ya. 2 sudah menikah anak saya, tinggal Ya. 1 yang bungsu yang belum menikah. Amin. Saya dikaruniai 3 cucu dari 2 anak saya. Bikin Bung Tema Ya. berkat dari Tuhan seperti itu. Amin. Memang kalau melihat wajah Kak Yoce ini penuh semangat, sukacita, awet muda. Amin, amin. Puji Tuhan. Bung Iya. Tema. Apa pesan Kak Yoce untuk teman-teman alumni PMK IKIP Jakarta dan UNJ ya, dari yang jadul tanda petik Betul. sampai yang terbaru, yang tahun-tahun baru yang kita belum sempat kenal. Apa pesan singkat? Silakan Kak Yoce. Pesan singkat saja adalah disiplin Ya, untuk memelihara diri kita sendiri. ya. Ternyata hidup itu perlu kedisiplinan Amin. dan tetap semangat Ya, ya, bahwa Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar untuk semua masalah kita. iya. Baiklah. Kak Yoce, senior saya di IKIP Jakarta. Saya Bung Tema Diputra mengucapkan terima kasih perbincangan sharing yang indah ini. Silakan tersenyum dan beri lambaian untuk kita semua. Salam. Shalom Salam. teman-teman. Makasih, puji Tuhan. Puji Tuhan.